Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alham- Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, yaitu Irsyad Burhan Rafi, dan teman-teman saya yaitu ada Hilma Soleha, ada Via Maulinda Sofyan, dan ada Eva Aurelia Fatimah. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang abortus dan menstrual regulation. Kepada pemateri pertama kami, Hilma Soleha, dipersilakan. Ya, terima kasih pada moderator yang telah memberikan waktunya pada saya. Di sini saya ingin memberikan materi tentang pengertian abortus. Abortus diterjemahkan ke dalam bahasa Arab yaitu isqat al-hamli, yang artinya pengguguran kandungan yang sudah tua atau sudah bernyawa. Adapun pengertian menstrual regulation, yaitu secara harfiah artinya pengaturan menstruasi atau datang bulan atau haid. Tetapi dalam praktiknya itu dilakukan terhadap wanita yang merasa terlambat waktu menstruasinya dan berdasarkan pemeriksaan laboratoris ternyata positif hamil dan mulai mengandung. Kemudian ia minta agar dibereskan atau dibersihkan janinnya. Sehingga jelaslah bahwa menstruasi regulation itu pada hakikatnya adalah abortus provocatus criminalis sekalipun dilakukan oleh dokter. Jadi menstrual regulation ini tidak boleh. Tetapi dalam pandangan Islam, abortus itu bahwa Islam itu membolehkan pengguguran jika dilakukan karena benar-benar terpaksa demi melindungi atau menyelamatkan si ibu. Bahkan Islam mengharuskannya. Hal ini tidak lain karena didasari oleh prinsip bahwa menempuh salah satu tindakan yang lebih ringan dari dua hal yang berbahaya itu adalah wajib, sehingga Islam membolehkan pelaksanaan abortus. Ya, terima kasih. Lanjut ke pemateri kita yang kedua. Kepada Via Maulinda Sofyan, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Selanjutnya, pendapat para ulama. Apabila abortus dilakukan sebelum diberi ruh atau nyawa pada janin atau embrio, yaitu sebelum berumur 4 bulan, ada beberapa pendapat. Ada ulama yang membolehkan abortus antara lain Muhammad Ramli dalam kitab Al-Nihayah dengan alasan karena belum ada makhluk yang bernyawa. Ada pula ulama yang memandangnya makruh karena janin sedang mengalami pertumbuhan. Dan ada pula yang mengharamkannya, antara lain Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Tuhfah dan Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Dan apabila abortus dilakukan sesudah janin bernyawa, berumur 4 bulan, maka di kalangan ulama telah ada ijma tentang haramnya abortus. Faktor-faktor terjadinya aborsi. Yang pertama, indikasi medis, yaitu seorang dokter menggugurkan kandungan seorang ibu karena dalam pandangannya nyawa wanita atau ibu yang bersangkutan tidak dapat tertolong bila kandungannya dipertahankan. Hal ini karena seorang ibu tersebut mengidap penyakit yang berbahaya, antara lain penyakit jantung, paru-paru, ginjal, hipertensi, dan sebagainya. Yang kedua, indikasi sosial, yaitu pengguguran kandungan itu dilakukan karena didorong oleh faktor kesulitan finansial. Misalnya karena seseorang ibu sudah menghidupi beberapa orang anak, padahal ia tergolong miskin. Macam-macam abortus. Abortus spontan. Abortus spontan adalah pengguguran tidak sengaja dan terjadi tanpa tindakan apapun. Pengguguran dalam bentuk ini lebih sering terjadi karena faktor di luar kemampuan manusia, seperti pendarahan atau blooding dan kecelakaan. Di kalangan para ulama, bentuk ini disebut dengan al-isqat al-auf, yang dalam tulisan ini tidak dijelaskan lebih lanjut, karena pengguguran seperti ini tidak menimbulkan akibat hukum. Yang kedua, abortus buatan. Abortus buatan adalah pengguguran yang terjadi sebagai akibat dari suatu tindakan. Di sini campur tangan manusia tampak jelas. Abortus dalam bentuk kedua ini dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu abortus artificialis dan abortus provocatus criminalis.
Ya, terima kasih. Lanjut ke pemateri kita yang ketiga. Eva Aurelia Fatimah, dipersilakan. Baik, sini saya akan membacakan materi akibat pelaksanaan abortus. Yang pertama ada gangguan psikis atau al-somat al-asabiyat. Ini dapat terjadi ketika alat untuk memperlebar mulut rahim atau uterus dimasukkan atau setelah tembusnya vagina dan dinding rahim. Kadang-kadang terjadi setelah cairan hidrolik yang berbeda dimasukkan. Yang kedua, pendarahan atau yang disebut blooding sebagai akibat dari pengguguran obat-obatan dan alat-alat. Eugenetika. Eugenetika, istilah gen atau eugenetika berasal dari bahasa Yunani genmo yang berarti menurunkan secara harfiah. Istilah gen dapat dipahami sebagai faktor sifat atau pembawa sifat keturunan yang terdapat pada kromosom. Pengertian lain genetika adalah seleksi ras unggul dengan tujuan agar janin yang dikandung oleh ibu diharapkan dapat lahir sebagai bayi normal, sehat fisik, dan mental, serta intelektual. Selanjutnya di sini eugenetika dalam pandangan Islam. Yang pertama, pada zaman sekarang banyak praktek eugenetika di salah satu rumah sakit di Jakarta menggunakan alat-alat medis yang canggih. Sebagai konsekuensinya, apabila janin ketahui hasilnya menderita cacat atau penyakit yang sangat berat, maka digugurkan janin tersebut dengan alasan hidup anak yang demikian tidak ada artinya dan menderita sepanjang hidupnya dan juga menjadi beban keluarga, masyarakat, atau negara. Yang kedua, menurut Masfuq Zuhdi, apabila pengguguran janin dilakukan dengan alasan Down syndrome, maka masih tolerable karena mengingat mudorot atau resikonya jauh lebih besar daripada masalahnya jika mempertahankan hidup janin itu. Ketiga, berbeda dengan eugenetika yang dilakukan atau permintaan ibu atau keluarga dengan alasan jenis kelaminnya tidak sesuai harapan, maka jelaslah tindakan yang demikian itu tidak manusiawi dan perbuatan kriminal, sebab bertentangan dengan norma agama, norma Pancasila, dan peraturan undang-undangan yang berlaku, yang tertera pada KUHP Pidana dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Sekian materi dari saya alihkan kepada moderator Irsyad Burhanur Robbi. Ya, terima kasih. Ya, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat dimengerti dan bisa bermanfaat untuk kita. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.